Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebakwangi 1 yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga senantiasa pula mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilangsungkan taklim. Pada kesempatan ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu patutlah kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya dan karunia-Nya yang lain kepada kita. Amin Allahumma amin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini dengan kajian ilmu fikih dengan referensinya kitab Fathul Qorib. Masih pembahasan tentang kewajiban membayar denda ketika dalam pelaksanaan pelanggaran haji dan umrah atau yang istilahnya dikenal dengan dam. Kemarin sampai yang nomor 3 bahwa kewajiban membayar denda ketika melanggar larangan ibadah haji dan umrah ada 5. Sekarang sampai yang ketiga. Ya, sekali lagi bahwa pelaksanaan ibadah haji itu ibadah yang secara totalitas dengan mengikut sertakan berbagai macam dimensi fisik, dimensi harta, ilmu dan rohani. Semuanya terlibat semua dalam pelaksanaan ibadah haji. Makanya pelanggaran dikit apapun sesuai dengan pelaturan syara harus dilaksanakan. Ini menggambarkan betapa pentingnya melaksanakan pada pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Karena untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu tadi melibatkan berbagai macam multi dimensi. Sudah jauh-jauh dari tanah yang jauh, sudah mengeluarkan harta benda yang banyak supaya ibadahnya itu tetap
menjadi haji yang mabrur, kita jaga sebaik mungkin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Wasalisu utawi kang kaping telu iku adamul wajibi, pembayaran dam wajib bil iksori kelawan iksor itu kondisi dalam keadaan terhalang. Jadi pelaksanaan pembayaran ibadah pembayaran dam wajib yang ketiga karena apa? Yang kemarin pertama meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan, melaksanakan pelanggaran. Yang sekarang yang nomor 3 membayar wajib karena terhalang oleh kondisi. Terhalang oleh kondisi karena terhalangnya mungkin ketika kita sudah berada sudah memakai ihram, mau melaksanakan ibadah haji ke tempat yang telah ditentukan, tiba-tiba ada halangan. Ada halangannya apa? Ada penyakit yang ganas yang kita tidak diperbolehkan ke sana saat pelaksanaan ibadah itu, atau terancam oleh musuh, atau terhalang oleh hal-hal yang lain yang tidak dimungkinkan untuk orang yang melakukan haji dan umroh ke tempat tanah suci Mekah. Fayatahallalu, kalau sudah seperti itu, fayatahallalu mongko langsung tahallul sapa muhrim, ayyil al muhrimu sapa muhrim biniyati tahallul kelawan niat tahallul bi ayyak sudah kalawan nyento maksud niat sapa muhrim al khuruja ing metu min nusuki saking ibadah hajine wong. Berarti yang ketiga dia membayar membayar denda karena lantaran itu tadi, karena lil iksor terhalang untuk ke tempat ibadah haji. Kalau sudah seperti itu langsung tahallul, karena tahallul itu ibadah yang paling terakhir sebagai penutup ibadah haji dan umroh. Kalau sudah seperti itu wayahati lan ayat bahu tegese nyembelih sapa muhrim satan ing wedhus siji haitsu uksira ing dalam sekirane den cegah sapa muhrim wayah lakulan nyukur sapa muhrim roksahu ing sirai muhrim ba'da dzabki sak badan nyembelih. Nah ini agak ringan. Ini termasuk pembayaran dam ringan bagi mereka yang memang itu tadi kondisinya tidak memungkinkan, udah pakai ihram tiba-tiba kondisinya seperti itu, yaudah berarti sudah nggak usah sa'i, nggak usah wukuf, nggak usah tawaf dan lain sebagainya. Tiba-tiba waktunya sudah habis, ya udah langsung tahallul, motong kambing, jadi ibadah hajinya. Nah, itu berarti apa? Kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena emang benar-benar terhalang. Tapi ibadah seperti itu tidak mendapatkan pengalaman secara spiritual, soalnya kebanyakan orang yang habis melaksanakan ibadah haji dan umroh itu mereka mengalami berbagai macam pengalaman spiritual, macam-macam. Dan pengalaman spiritual itu justru yang menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi utaikan kaping 4 iku ad-damul wajibi, dam kang wajib bikotelis soidi kelawan bunuh binatang buruan. Wa utawi hadatan iku alat tahyiri ing milih bena salasi umurin ing dalam antara telung perkara.
Nah, yang keempat, pembayaran dam wajib karena apa? Membunuh hewan buruan di tanah suci Mekah. Membunuh hewan buruan binatang yang ada di Masjidil Haram. Nah, kewajiban itu dikasih pilihan, suruh milih yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang maksudnya suruh milih ini harus apa? Secara urut, tertib itu urut, diurut dari pertama, kedua, ketiga. Namanya tertib. Contohnya kayak termasuk syarat apa ya? Syarat rukunnya wudu karena ada tertib itu ya. Nggak boleh dibolak-balik. Habis basuh muka, habis basuh muka, kemudian basuh kaki. Habis basuh kaki apa? Ngusap rambut kepala. Habis ngusap rambut kepala baru telinga, dibolak-balik, nggak boleh. Harus berurutan. Tuntunannya dari awal urut kemudian sampai selesai. Disuruh milih di antara tiga. Ingkang lamun ono apa as-soidu hewan buruan mimma sangking soid lau iku tetep kedue ma mislun utawi padane. Wal muradu kang den karepake bimisli soid dikelawan padane hewan buruan iku ma hewan atau ma itu soid iqaribu kang nyedaki ing ma fisurati ing dalam contohnya ing dalam gambare. Nah, ini untuk hewan buruan yang pernah dibunuh ketika mereka dalam keadaan haji dan umroh itu disuruh milih di antara tiga. Di antaranya itu apa? Hewan-hewan yang ada persamaannya sama atau mirip dengan hewan yang pernah dibunuh. Wa dzakarul musannifu yang wa dzakarul wis nutur sapa al musannifu musannif al awal yang pertama min hadis salah saking iki telu fi qoulihi. Nah, yang pertama akharaja ngetokake sapa al muhrimu al misla ing padani soid fil minan abi sang hewan. Itu dia mengeluarkan atau memotong hewan seperti hewan yang dibunuh, ayat bahu al-misla, tegese maksudnya seorang yang haji dan umroh menyembelih, motong, beli hewan seperti hewan yang pernah dibunuh waktu saat itu. Minan ni'ami saking raja kaya wa yatasaddaqolan nyedegake sapa muhrim bi kelawan ni'am ala masa kinil harami ing atase pira-pira wong miskine tanah haram wa fuqara lan pira-pira fakire tanah haram. Maksudnya setelah dipotong sedekahkan terhadap orang-orang fakir miskin tanah haram, bukan orang-orang miskinnya orang Mekah, tapi orang-orang fakir miskin yang berada di daerah sana. Kalau memang orang sono nggak ada orang yang miskin, adanya orang Indonesia yang miskin, ya udah itu bagi yang ada di sana. Adanya orang-orang Bangladesh, orang Afrika ada di sana, yaitu mereka yang berhak menerima sedekahnya dari pembayaran dam dari orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Wajibu maka wajib fi qatlin nu'amati. Nah, ini persamaannya. Wajib fi qatlin nu'amati ing dalem mbunuh burung kaswari. Wajibu maka wajib fi qatlin nu'amati apa badanatun unta. Umpamanya ada orang pada saat itu lagi ihram, kemudian dia bunuh burung kaswari. Burung kaswari burung apa? Burung merak. Burung unta ya. Burung unta. Itu kalau dia ketika waktu itu dia membunuh lagi ihram pelaksanaan ibadah dan umroh, dia tiba-tiba membunuh. Itu berarti dia membayar dendanya badanatun unta. Jadi yang
yang dibunuh burung, tapi burungnya gede, itu gantinya adalah apa? Onta. Karena apa? Semua orang menyatakan bahwa itu burung onta. Jadi udah berarti gantinya yang bayar apa? Beli onta. Wa fi baqaril wa hasi, lan iku tetap ing dalem sapi liar, wa himari lan khimari wahas, maksudnya dia di sana membunuh bukan sapi piaraan, sapi yang di kandang, tapi tiba-tiba ada sapi atau khimar yang lagi lewat ditembak atau dibunuh, ya, atau dibunuh. Nah, dibunuhnya ini karena dengan senjata tajam atau dibunuhnya dengan racun atau dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan hewan itu menjadi bunuh karena mati karena tangan ulah dia. Maka dendanya adalah wafi baqaratil wasi, baqaratun utawi sapi. Nah, jadi kalau yang dibunuh itu apa? Sapi liar atau khimar kan di kakaknya kambing, adanya sapi untuk ukuran gedenya. Dari itu apa? Dia wajib yang diberikan dendanya adalah baqaratun, seekor sapi. Tapi kalau yang dibunuh wafil ghuzali lan ikut dalam ghuzal. Ghuzal itu apa, Pak? Kijang atau kidang. Anjing utawi anak wedhus, cemek gitu ya. Jadi kalau yang dibunuh itu kijang, itu gantinya bukan kambing gede, kambing induk, tapi anak kambing. Wa baqiyatu suwarin utawi sekarine apa? Contoh gambar hewan itu tadi, alladzi kang utawi suwar lai tetap kedue ladi mislu utawi padane minan amis sang raja kaya iku madkuratun fil mutawwalati, akan disebut diterangkan di kitab yang keterangannya fil mutawwalat itu kitab yang penjelasannya lebih luas, lebih terperinci, lebih detail, yaitu kalau bisa dikatakan kitabnya lebih gede. Bukan kitab yang kecil seperti kitab Fathul Qorib ini, kitabnya lebih gede. Mungkin di Fathul Mu'in atau sarannya Fathul Mu'in di Anaqul Talibin, atau sarannya apa itu kitab Fathul Qorib atau kitab Bajuri, kitab Fathul Wahab dan lain sebagainya. Itu yang pertama tadi kasih pilihan. Ya udah, kalau yang dibunuh itu hewan binatang yang ada persamaannya, harus dikeluarkan hewan yang seperti persamanya, sapi, onta, atau apa, kijang dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menemukan hewan itu, cari nggak ada, karena sudah banyak yang membutuhkan sehingga hewan itu nggak ada. Au qawwamahu utawa ngaji kerta sapa mukrim hu ing misil pada hewan itu ayil misla bidarohima kelawan piro-piro dirham. Jadi dirham itu kalau sini hitung harga rupiah, harganya berapa kalau dirupiahkan. Biki mati Makkah kelawan regane Mekah, dengan harga Mekah, harga apa, tanah haram. Kapan dikeluarkannya? Yaumal ikhraji ing dalem oleh ngetokake. Kapan mengeluarkan apa? Mengeluarkan duit untuk membeli hewan itu, ya pada saat itu dia melanggar saat itu. Contoh umpamanya dia melanggarnya pas pelaksanaan ibadah haji itu, tapi dia apa, cari harga yang harganya 3 tahun yang lalu, ya tidak mungkin, tidak mungkin harganya pada saat itu. Kalau itu tidak, nah kalau sudah
apa diperkirakan kambing, sapi itu harganya berapa, sudah tahu harganya sekian, duit yang diperkirakan untuk membeli hewan itu wastaro lan tuku sapa muhrim bikimati kelawan regane misil to aman ing pakanan. Yang dimaksud pakanan sini mujian fil fitroti, tidak dibelikan yang lain, tapi dibelikan makanan pokok sebagaimana ketika kita mengeluarkan zakat fitrah alias beli beras itu ya. Jadi duit yang diperkirakan seharga hewan tadi yang dikeluarkan berapa jumlahnya, dibelikan makanan, kemudian watasaddaqu bihi ala masakinil harami wa fuqaraihi, kemudian disedekahkan kepada orang-orang miskin dan fakirnya orang tanah haram pada saat itu. Berat apa ya? Berat ya. Kalau umpamanya sapinya itu harganya berapa? Umpamanya 15 juta. 15 juta dibeli beras, dapat berapa karung, Pak? Waduh. Dapat berapa karung, Pak? Wadzakarul musannifu, enggak bisa diperkirakan. Wadzakarul musannifu lan nutur sapa al musannifu musannaf aidan kalmale asal sutai kakabin telu fi qolin dalam pengendikan musannaf. Nomor pertama nggak bisa, nggak ada. Nomor ketiga juga nggak ada, ya karena memang apa? Mungkin perbekalannya sudah habis. Perbekalannya sudah habis, sudah tipis. Kalau diberikan untuk apa? Untuk membayar dan membeli hewan-hewan tersebut, nanti nggak bisa pulang, nggak bisa pulang. Ausoma utawa poso sapa mukrim angkul limutin saking saben-saben mut yauman sehari sedina. Jadi puasa pilih yang terakhir nih, milih puasa setiap satu mut sehari. Jadi gambarnya segini, Pak. Harga sapi itu berapa kira-kira? Umpamanya 15 juta ya. 15 juta dibelikan beras dapat berapa kintal. Kemudian kalau diberikan beras dapat berapa kintal, jumlahnya sudah ketahuan, dibagi 6 on, satu mucak 6 on. Ayo udah berapa kali? Bisa kali setahun, 2 tahun, 3 tahun puasa. Tambah berat kan, Pak ya? Tambah berat. Itu berarti apa? Menggambarkan untuk ibadah haji dan umroh jangan main-main, jangan sampai melaksanakan pelanggaran pada saat itu. Itu tujuannya apa? Supaya benar-benar dijaga. Semakin nggak bisa membayar kewajiban, semakin memberatkan diri sendiri. Puasa 3 tahun kayak orang puasa dalail, Pak. Puasa dalail pernah kita ngalamin puasa dalail selama 3 tahun non stop kecuali selama 5 hari Idul Fitri, Idul Adha, Hari Tasyrik 3 hari. Selama itu terus puasa lagi. Itu puasa sunnah, puasa dalail. Ada sanadnya ya. Masuk itu sanadnya dari apa? Dari termasuk apa? Guru saya di pondok pesantren Sabilul Hadi Surodadi daerah Jepara. Ya mungkin ini untuk teman-teman yang ada di pondok pesantren Sabilul Hadi, mereka melihat di YouTube, melihat Pak ya. Ya. Itu kebanyakan untuk alumni pondok pesantren di daerah Jawa ya. Dianjurkan oleh gurunya, oleh kiainya untuk puasa dalailul khairat selama 3 tahun. 3 tahun belum puas, nambah 3 tahun lagi. 3 tahun lagi 6 tahun belum puas. Sampai 9 tahun. Itu tujuannya apa? Ya, itu tujuannya apa? Mengharapkan berkah agar ilmu yang didapatkan ketika mereka thalabul ilmi di pondok mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah dari gurunya, berkah dari mereka
berupaya untuk apa? Thalabul ilmi. Puasa 3 tahun, puasa 1 bulan aja banyak bolongnya, ya Pak ya? Puasa sebulan aja banyak bolongnya, apalagi puasa 3 tahun, Masya Allah. Masya Allah. Terutama ibu-ibu, kaum hawa, pasti puasa sebulan ada bolongnya. Wa in kana, lanjut, wa in kan lamun ana apa as-saidu binatang buruan mimma sangking soid la mislat ora ana padane iku maujud lahu maring soid. Nah, kalau hewan itu enggak ada apa? Enggak ada persamaannya, yang dibunuh itu persamaannya enggak ada. Fayatakhoyaru mongko milih sapa muhrim baina amroini ing dalem antar perkara dakaruma nutur ing amroin sapa al musannif fi qouli ing dalem pendikan musannif. Kalau binatang yang dibunuh itu tidak ada persamaannya. Nah, yang dibunuh ketika di tanah suci mereka lagi ihram, menaskan ihram ibadahnya dan umrah, enggak ada persamaannya. Akharaja ngetokake sapa muhrim biki mati kelawan regane misil to aman ing panganan wa tasaddaqa lan nyedekake sapa muhrim bi kelawan misil au soma utawa poso sapa muhrim angkuli yaumin muddun ya angkuli muddin yauman sama itu puasa kalau dia nggak punya duit, kira-kira dihitung harganya nggak ada, ya dia puasa seperti yang tadi. Tapi itu harganya tetap diperkirakan. Harganya biasanya berapa? Umumnya pada saat ini di daerah Mekah hewan ini yang dibunuh harganya berapa? Nah, tidak boleh diperkirakan sendiri. Itu dengan harga umumnya pada saat itu di daerah Mekah. Wa in baqiya lamun isih apa akol luwih dikit min mutin saking mut soma moko poso sapa mukrim anhu saking baqiya akol yawan edina. Nah, maksudnya gimana? Kalau sisa mutnya itu kurang 1 mut ya, itu kalau dihitung, kalau diberikan berat, hitung itu umpamanya 5 mut setengah atau 10 mut setengah kalau diberikan beras. 10 mut setengah berarti kan 11 kurang 10 lebih. Kalau 10 mut itu berarti setiap hari 1 mut, berarti mereka puasa 10 hari. Tapi ini dihitung, dikumpulkan berasnya ada 10 setengah. Yang setengahnya gimana? Berarti dibulatkan, puasanya ditambah satu hari. Jadi seperti ibaratnya bilangan matematika, kalau angka itu lebih dari setengah dianggap 1 gitu Pak. Wal khamisu, ini termasuk denda yang berat. Ada denda yang berat. Yang terakhir, wal khamisu talit kang kaping 5 iku adamul wajib dam kang wajib pilwati lantaran hubungan suami istri. Dia lagi melaksanakan ibadah dan umrah, udah dibilangin ya jangan ditahan dulu, ntar kalau sudah di kampung aja, udah pulang ke rumahnya ya sepuasnya, nggak bisa nahan. nggak bisa nahan. Karena apa? Saling menggoda istrinya. Kalau nggak digoda istrinya, ya bapaknya goda, ngajak terus, Pak, ini lagi ikram, ini lagi haji, lagi mulai jalan. Lama-lama nggak tahan. Berarti dia kena pelanggaran. Wal khamisu kang kaping 5 iku adamul wajib dam kang wajib pilwati lantaran hubungan suami istri. Dia melaksanakan itu min akilin dalam kondisi berakal. Ya, kondisinya dia berakal, ya dalam kondisi maksudnya berakal ini sadar.
dia sadar, bukan dalam kondisi apa, tidak sadar. Alimin, dia ngertinya karena apa? Bitahrimi, ngerti kalau itu larangan. Karena apa ngertinya? Kemarin sudah dikasih pembekalan oleh tim pemberangkatan haji dan umroh, sudah dikasih tahu nggak boleh ini haram, nggak boleh ini. Terpaksa apa? Dilanggar. Mereka tahu kalau itu larangan, tetap dikerjakan. Sawaun ma'afi kubulin au duburin kama sabaqo. Sawaun, sama aja. Jamaah jima sapa muhrim fi kubulin ing dalam kubul, jalan depan yang normal, au duburin itu jalan belakang seperti kaumnya Nabi Lut, jalan belakang. Baik, ini lewat jalan depan normal atau jalan belakang. Atau apa? Atau ya pokoknya seperti itu. Kama sabako, hukumnya berarti sama aja, mereka kena pelanggaran. Kalau udah pelanggaran seperti itu, dendanya wa utawi ayhadatam al-wajibi, utawi idam kang wajib harus dilaksanakan alat tartibi, atas tertib, diberi pilihan. Wajib maka wajib sopo wajib maka wajib sopo muhrim bi kelawan, dan awalan pertama kali wawa utawi aku badanatun iku nyembelih unta. Jadi dam bagi orang yang melanggar hubungan suami istri itu dendanya nggak main-main, berarti seharga unta, harus mencari unta. Berarti kalau gitu, kalau membeli unta ya, mereka harus punya duit banyak, punya apa? Stok duit banyak. Waktu telaku dan ucapake alat dakari ingatasi lanang wal unsang watun minal ibili, itu umum, baik itu unta betina maupun unta jantan, sama aja. Karena sini hanya badanatun, untanya umumnya baik unta betina maupun unta jantan, ya, betina atau jantan. Kemudian nyari unta nggak ada, fa'il lam yajib, mongko lamun rak nemu sapa muhrim ha ing badana, fa baqaratun, moko nyembelih sapi. Nah, kalau unta nggak ada, ini masih di keringanan, nyari unta nggak ada karena sudah kehabisan. Kalau nggak ada fa baqaratun, maka cukup ya udah sapi gantinya. Ini masih diberikan kompensasi. Unta nggak ada, sapi nggak ada, fa'il lam yajida, mongko lamun anu sapa muhrim ha ing baqara fasabun, mongko iku pitu minal ghanami saking kambing. Jadi nanti nyari unta nggak ada, dikasih turun lagi, udah sapi nggak ada, jadi disuruh apa, menggantinya, sebagai gantinya adalah apa, 7 ekor kambing. Nah, yang bisa dijadikan dasar bahwa apa, sapi satu atau unta satu itu sebagaimana fungsinya 7 ekor kambing. Makanya tuh, seekor sapi, seekor unta bisa dipakai untuk korban sebanyak 7 orang, boleh. Fa'ilan yajidha, nah, kalau semuanya itu nggak ketemu, ya cari sapi nggak dapat, unta nggak ketemu, kambing 7 ekor nggak ketemu, qawwama mongko ngaji kerto sapa muhrim al badanata ing unta. Jadi apa, menghitung harganya, mengukur harganya unta tadi berapa. Kalau unta harganya unta satu berapa,
Kalau harganya satu unta nggak ketemu, yuk kira-kira harganya sapi berapa? Harga sapi nggak dapat, harganya kambing 7 berapa? Bidarohima kelan piro-piro dirham rupiah atau real duit Mekah saat ini. Bisi ari makata kelawan regane daerah Mekah waktal wujubi ing dalam waktunya wajib, yaitu kembali lagi sama seperti tadi ya, hitung harganya saat itu, harga Mekah pada saat itu mengeluarkan dan pada saat itu. Wastarolan tuku sapa wong. Nah, kalau semuanya itu nggak didapat ya, nah kalau harganya sudah ketahuan, kira-kira harganya onta segitu, duitnya diapain? Wastaro lan tuku sapa muhrim biki matima kelawan regane sapi atau onta to aman ing panganan wa tasaddaqal ndeke sapa muhrim bi kelawan atau ala masa kinil harami wa fuqara'i, diberikan orang-orang miskin dan fakirnya daerah tanah suci. Ya kembali lagi seperti tadi yang bahasan pertama ya, duit seharga unta diberikan beras dan itu diberikan kepada fakir miskin. Wala takdiru fil ladzi yadfa'u likulli fakirin. Wala takdiru lan enggak ada ketentuan perkiraan iku maujud fil ladzi ing dalam apa ini dalam kimah yadfa'u ngerake sapa muhrim likulli fakirin mari saben-saben fakir, untuk perkiraan yang disampaikan diberikan kepada fakir miskin itu enggak diberikan ketentuan setiap fakir miskin berapa, enggak diberikan ketentuan, bebas. Umpamanya orang miskinnya itu ada berapa, ada 10, mungkin ada yang kasih 1 juta, mungkin ada yang kasih 1 kintal, ada yang kasih 50 kilo, ada yang kasih 10 kilo, ada yang kasih 5 kilo, ya bebas gitu ya, tidak harus sama rata. Tapi untuk tidak mengundang kecemburuan orang-orang yang dibagi, supaya dibaginya rata, 5 kilo 5 kilo semua, ya 10 kilo 10 kilo semua, kecuali masih ada sisa sekian kilo enggak ada orang-orang yang minta lagi, ya udah kasih aja, tujuannya untuk memudahkan. Itu semua harus diberikan berupa makanan, berupa beras atau hal-hal yang berupa makanan. Walau tasaddaqa bidarohima, walau lamun nyedekake sapa muhrim bidarohimi, apa bidarohima Pak? Bidarohimi. Ini darohima ini kalau dalam ilmu nahwu termasuk isim ghairu munsharif, isim yang tidak mau menerima tanwin. Tapi dia gagal sebagai isim ghairu munsharif karena dia kemasukan al. Kalau tanpa al, bidarohima, dia dibaca jar, alamat jarnya fathah. Tapi karena dia pakai al, bidarohimi, manek munsharifnya hilang, nggak berlaku sebagai isim ghairu munsharif. Jadi bidarohimi kelan piro-piro dirham lam yajuz mongko ora nyukupake sapa muhrim ing tarohim. Jadi maksudnya apa? Udah nggak usah beli makanan, nggak usah beli beras, duit yang ada kira-kira harga sapi onta sekian, kasih 100.000, 200.000 dan seterusnya. Ini tidak sah, tidak boleh. Istilahnya apa? Walhasil diberikan mentahnya itu tidak boleh, harus sudah berupa makanan, berupa makanan. Ya kembali lagi, inilah gambarannya apa? Sulit bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di dalam apabila mereka melaksanakan pelanggaran seperti itu kondisinya seperti itu. Makanya seandainya nanti kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa
ziarah ke makam Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita supaya apa? Ekstra was-was, ekstra hati-hati. Karena seperti tadi bahwa ibadah haji itu melibatkan seluruh dimensi apa? Dimensi apa tadi Pak? Fisik, dimensi fisik, dari segi fisik, materi, ilmu dan rohani. Itu tujuannya apa? Agar ketika orang yang melakukan ibadah haji dan umroh tidak semena-mena hanya perjalanan apa rekreasi biasa, bisa mengambil banyak apa pelajaran yang terjadi di tanah suci Mekah. Mudah-mudahan itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Siapa ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya fattaqu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la yustajab, wa min salim dalika arba, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla waladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli al-Qur'an wa ahli al-khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu